Kalau ini tidak bisa dibendung, maka ya secara hukum politik ya dia akan mengalami satu krisis. Ya bentuknya saya tidak bisa membayangkan kalau kita lihat beberapa negara yang kemudian mengalami chaos, kemudian demonstrasi, pemerintah yang dijatuhkan. Nah mungkin harus menunggu pada fase itu. Cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada penyelenggaraan Pilpres 2024 yang ditengarai dilakukan demi memperpanjang kekuasaan, diyakini banyak kalangan akan berlanjut pada pilkada pada tanggal 27 November tahun 2024. Indikasinya adalah putusan Mahkamah Agung tentang persyaratan usia bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang semula ditetapkan berusia 30 tahun saat ditetapkan menjadi pasangan calon peserta pilkada, menjadi 30 tahun pada saat pasangan calon dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur setelah memenangkan pilkada tersebut. Sebab, putusan itu membuat putra bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep yang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994, dapat mengikuti pilkada tersebut sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Pengamat dan akademisi yang kritis terhadap perilaku politik Presiden Jokowi ini menilai, politik cawe-cawe Jokowi ini berbahaya bagi nasib demokrasi Indonesia ke depan, bahkan terhadap kedaulatan dan eksistensi Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, kalau kita lihat, ya, yang pertama kita bisa baca dalam pemahaman yang sederhana. Seakan-akan politik cawe-cawe itu ya tidak terlalu memberikan impact. Politik cawe-cawe ini adalah sebagai satu bentuk abuse of power, ya, penyimpangan kekuasaan, ya, melanggar etika politik, melanggar konstitusi, bahkan itu menjadi ancaman untuk kepentingan bangsa ini jangka panjang. Politik cawe-cawe itu juga bisa menjadi proksi bagi kekuatan-kekuatan strategis untuk menguasai ya negeri ini dengan agenda-agenda terutama dari hegemoni kekuasaan dan sumber ekonomi, ya, sumber daya alam, ya, kita lihat. Dan itu semua untuk kepentingan negara-negara yang punya agenda untuk menguasai ya kawasan-kawasan, termasuk juga Indonesia, ya. Mestinya kalau otak kita waras, dengan Indonesia yang hebat, yang luar biasa, ya, bangsa yang besar, geopolitik yang sangat strategis, mestinya apa yang berlaku ya pada kebijakan-kebijakan nasional itu tidak menggambarkan bahwa kita sebagai bangsa berdaulat, bahwa bangsa kita itu tidak bisa didikte oleh asing. Ya, jadi politik cawe-cawe ini juga bisa dia paralel dengan kepentingan-kepentingan hidden agenda, ya, kepentingan-kepentingan yang tidak tampak, tetapi ini adalah politik cawe-cawe ini cara kerja kekuasaan di dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, karena kita lihat hampir semua lini kehidupan, hampir semua indikator itu menunjukkan bukan pada arah penguatan, tapi arah pelemahan. Korupsi yang sangat masif, mulai dari penguasaan sumber tambang, mulai dari perbankan, dan kemudian juga kita melihat ya BUMN kita yang tidak kunjung kuat, ya. Itu ada berapa tuh? Ada juga BUMN yang terancam bangkrut. Kemudian kita gagal sebagai negara agraris, hampir hari ini masih import. Itu kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Waktu Orde Baru justru kita lihat kita sudah mandiri ya, swasembada beras. Sekarang balik lagi ya, kita harus import, kemudian rakyat antri beras. Itu sesuatu yang tidak masuk di dalam akal sehat kita. Nah, saya kira banyak sekali indikator, juga misalkan maraknya narkoba, ya, apalagi pengerusakan lingkungan, kemudian kebebasan untuk bangsa asing untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Jadi banyak sekali indikator-indikator yang menunjukkan bahwa bangsa ini kemudian lama-lama menjadi bangsa yang lemah, negara yang tidak berdaulat. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini mempertanyakan apakah pilkada, pilpres,
apakah itu akan memberikan pada penguatan terhadap negara ini, atau sebaliknya, ya justru yang terjadi adalah pelemahan, sehingga negara ini tidak pernah menjadi sebagai suatu negara yang diperhitungkan. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa politik cawe-cawe ini merusak demokrasi. Kalau seandainya politik seperti ini tidak dihentikan, bagaimana nasib demokrasi kita ke depan? Apakah kita akan kembali ke orde baru yang mengandung sistem otoriter, atau justru kita akan kembali pada sistem yang berubah ke sistem yang mungkin belum pernah kita alami? Nah, kalau dalam bahasa politiknya ini apa yang dinamakan dengan krisis politik. Krisis politik itu paling enggak itu ada indikator krisis hukum, lemahnya law enforcement, tidak ada supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah melemahnya dari segi ekonomi, ya hutang banyak, lapangan pekerjaan semakin menurun, daya beli masyarakat yang terus nilai tukar uang jatuh nilainya, kemudian saham-saham yang kemudian jatuh ya, karena orang tidak percaya lagi ya pada bursa saham Indonesia. Kemudian apalagi yang sangat gawat adalah ini jumlah rakyat miskin yang semakin bertambah dan stunting. Ya, ini adalah indikator-indikator, kalau saya katakan ini adalah ciri-ciri negara gagal. Kalau ini tidak bisa dibendung, maka ya secara hukum politik ya dia akan mengalami satu krisis. Ya bentuknya saya tidak bisa membayangkan kalau kita lihat beberapa negara yang kemudian mengalami chaos, kemudian demonstrasi, pemerintahnya dijatuhkan. Nah mungkin harus menunggu pada fase itu. Nah pertanyaan, apakah ini akan kembali ke sistem otoriter atau tidak? Tergantung siapa yang kelompok mana yang akan mengambil alih kekuasaan, yang mengendalikan kekuasaan. Kalau ternyata yang menjadi penumpang gelap sebagaimana pada era reformasi, ya namanya reformasi, tapi penumpangnya itu penumpang gelap. Makanya hasilnya seperti sekarang ini gitu lah. Nah, jadi kalau para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki satu komitmen ya terhadap nasib bangsa ini, ya kalau mereka juga tidak siap, ya mereka akan kalah lagi. Nah itu. Tapi harus dilakukan masyarakat Pak, agar Indonesia ini masih tetap berbentuk republik dengan sistem yang demokrasi. Ya kembali lagi kepada para pemimpinnya. Kalau para pemimpinnya tidak ada komitmen, tidak ada kesadaran, maka mereka telah mempertaruhkan ya negara yang susah payah dibangun oleh founding fathers ini, itu akan menjadi negara gagal. Tapi mungkin nggak rakyat baru bisa merubah keadaan ini Pak? Nah ini kan ada hukum anomali. Jadi ketika fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi-fungsi lembaga-lembaga parlemen eksekutif itu tidak berfungsi, maka dia akan sampai kepada satu kondisi yang seperti yang saya katakan adalah chaos. Ya artinya titik krisis itu yang sangat puncak. Nah, dari situ mungkin akan ada satu perubahan ya. Apakah perubahan itu akan lebih baik atau malah perubahan itu akan menimbulkan krisis baru. Itu kan kalau kita lihat di beberapa negara kan itu. Kalau di Afrika itu dari krisis ke krisis. Ya, kalau di beberapa Asia krisis tapi kemudian dia menemukan jalan keluar, kemudian dia bisa terkonsolidasi lagi, kemudian dia bisa normal lagi. Nah, saya belum bisa membayangkan ya krisis yang akan terjadi ini seperti apa. Saya ngomong krisis itu 3 tahun yang lalu saya sudah bicara kita akan mengalami satu krisis yang sangat gawat, lamban tapi pasti. Dilihat dari bagaimana penyimpangan kekuasaan, pelanggaran konstitusi, pengabaian terhadap hak-hak dasar ya dari rakyat. Kemudian indikator ekonomi, dan yang lebih yang lebih mendasar adalah bangsa kita mengalami disorientasi yang sangat luar biasa.